Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Belum reda kemarahan publik terkait dengan kasus bahan bakar minyak BBM oplosan, kini masyarakat mesti kembali diuji kesabarannya kala mendapati viralnya temuan produk minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Video hasil sidak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman soal ini beredar luas hingga menjadi trending topik. Kami temukan ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter. Ini kita di bulan suci Ramadan mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Minyak kemasan 1 liter yang cuma diisi 750 mili membuat warga merasa rugi dan meluapkan kekecewaannya di media sosial. Komentar yang pertama dari @alixx. Kan botol minyak itu ada label PT-nya dan ada izin usaha, izin halal, izin komposisi, terus badan pemerintah. Yang mengeluarkan izin itu nggak memeriksa rutin ke pabrik dan turun ke lapangan untuk pengawasan. Terus tiap bulan pejabat negara itu terima gaji dari pajak rakyat. Ngapain aja kalau nggak melakukan pengawasan langsung ke lapangan? Komentar berikutnya dari SLXX. Pemerintah membuat kebijakan subsidi atau memberikan bantuan ke masyarakat tidak disertai pengawasan yang baik dan maksimal. Dan justru seringkali terjadi pengawasan bersekongkol dengan oligarki, korup untuk bersama-sama melancarkan aksi korupsi berjamaah. @DwiXX. Bisa-bisanya semua sembako dikurangin, seperti beras dan gula. @TonXX. Gas LPG dicek katanya 3 kilo. Cukup dah? @MarXX. Semua yang jadi korban kok rakyat kecil? @AXX. Tolong Pak Menteri segera ditindak. Para produsen nakal, tangkap, penjarakan, dan disegel aja pabriknya karena sangat merugikan masyarakat. Komentar yang terakhir dari @MasXX. Sering-sering turun ke lapangan Pak Menteri, tinjau pelanggaran para pengusaha yang berjualan merugikan rakyat. Kalau warga biasa, 1 pak minyak kita bisa habis dalam beberapa hari. Nah, kalau usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sehari itu bisa 4 liter. Bayangin ya, jadinya gimana nih dampak buat mereka? Langsung aja kita tanyakan ke Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Aku Mandiri Hermawati Setiorini. Halo Ibu Hermawati. Iya Mbak Lea, gimana? Gimana Bu, sehat Bu? Harus sehat. Ya, lancar ya Bu puasanya? Iya, insya Allah. Ibu, aku mau tanya terkait dengan ini Bu, kasus minyak kita nih Bu, yang takarannya 1 liter diisi 750 mili. Ini kan viral Bu di media sosial. Mungkin gimana nih Bu tanggapannya? Ya sebenarnya kasus ini nih sebenarnya kalau dari dulu tuh UMKM udah tahu kok isinya nggak 1 liter. Hanya saja kan sekarang baru di blow up kan. Iya. Di blow up. Jujur kalau UMKM itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah harganya segitu gitu. Cuman kecewa banget aja kan, banyak yang nggak tahu juga kan Mbak, masyarakat kecil kalau ternyata isinya tidak 1 liter gitu loh. Itu kan udah habis kita kena LPG yang 3 kilo, habis ini taruh minyak. Nah itu kan UMKM ya jujur sangat kecewa gitu loh. Nah Bu, itu kalau misalnya nggak sesuai dengan takaran sendiri, kira-kira pengaruhnya ke UMKM tuh seperti apa Bu, kerugiannya mungkin? Ya kerugiannya kan memang kalau UMKM kadang memang dia nggak kayak sengaja untuk nakar kan Mbak. Jadi mereka misalnya biasanya butuhnya misalnya 3 ternyata 4. Dannya gitu kan yang pasti rugi. Mereka akan berkurang kan keuntungannya. Berarti kan ongkos produksinya bertambah Mbak. Ya itu aja sebenarnya kayaknya kecil ya Mbak, tapi bayangin loh Mbak, 1/4 kali berapa juta loh Mbak penduduk yang menggunakan minyak kita. Aku aja ya Allah, ini kita yang mampu membeli aja kayaknya ini luar biasa jahatnya gitu kan. Gitu sih. Nah Bu, kalau misalnya
pedagang UMKM gitu Bu, kira-kira sehari itu bisa habis sampai berapa bungkus sih Bu minyak kita yang kira-kira seliter? Kalau seliter, kalau kayak gorengan tuh dia bisa sampai 3 pak loh Mbak, sekali ini ya, 3 pak gitu, 3 liter, 4 liter, itu minim loh. Bayangin Mbak, berarti kalau dia sehari aja dia udah kehilangan 1 liter kan? Mhm, Iya kan? 1/4 kali 4 kali. karena berkurangnya banyak banget ya Bu? Lah makanya itu, kok kok maksudnya tuh jahat banget sampai 1/4 gitu loh Mbak. Ibu, ini sebenarnya kan dari UMKM ini udah banyak yang tahu, tapi sebenarnya nggak bisa apa-apa. Tapi pernah nggak sih Bu mungkin menyuarakan hal ini, memprotes gitu Bu, atau apa gitu Bu? Mbak, selama ini kan kita ini udah protes Mbak, terutama aku ya yang atas nama UMKM, tapi nggak ada perubahan Mbak, gitu. Terus apa nanti setiap kita mau beli mau nimbang lagi kan membuang waktu juga. Belum tentu nanti ini setelah terjadi nanti sama aja. Mungkin nanti awalnya bagus tuh isinya 1 liter, habis itu gitu lagi. Berarti itu sebenarnya kalau UMKM sendiri melihat apakah memang tidak ada pengawasannya? Pengawasan. Kedua, masyarakat kita ini kayaknya udah apatis gitu loh Mbak. Jadi ya udah gitu, terima apa adanya aja. Kita aja ketipu yang Pertamax ternyata isinya Pertalite ya toh, LPG. Itu kita juga yang awalnya ada diadakan, tidak ada, habis itu kembali lagi gitu kan. Nah sekarang minyak kita lagi, jangan-jangan nanti orang kan berarti sudah ada rasa curiga lagi sama, jangan-jangan gula pasir juga nggak 1 kilo. Makin nggak percaya ya Bu? Iya semakin nggak percaya tapi nggak berdaya. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah tidak percaya tapi nggak berdaya. Karena mereka tetap harus hidup, tetap harus bekerja gitu loh. Jadi udah nggak bisa apa-apa. Oke, karena mungkin kalau misalnya dilihat dari segi ekonomis harganya, minyak kita ini jauh di bawah minyak-minyak brand lain gitu ya Bu ya, yang beredar di supermarket gitu. Jadi masyarakat juga nggak punya pilihan gitu ya Bu ya? Makanya itu mereka jadi ya udahlah. Wah, makanya harganya murah gitu kan mereka gitu kan mikirnya. Oh, ternyata harganya sama aja, wong beratnya dikurangin kan mereka sekarang mikirnya kayak gitu. Lah terus buat apa? Gitu loh. Sebenarnya negara itu bikin produk itu hadir untuk membantu masyarakat toh biar ada pilihan kan, untuk menstabilkan harga kan harusnya. Tapi kan kenyataannya seperti ini gitu loh. Bu, ini kan dari Mendak sendiri menyampaikan nggak cuma masalah 1 liter diisi 750 ya Bu, katanya kan juga ada sertifikasi produk pengguna tanda standar nasional Indonesia nih Bu untuk minyak kita yang telah habis masa berlaku gitu Bu. Jadi udah habis masa berlaku. Nah ini mungkin lihat ini juga gimana Bu? Ini kan pasti pengaruh ya. Nah ini selalu minimnya pemerintah adalah kurang data dan pengawasan gitu. Terus nggak ada kayak pembaharuan. Jadi mereka kurang pengawasan terhadap pengusaha. Ini kan yang membuat produk minyak itu kan bukan pengusaha kecil toh Mbak. Bukan pengusaha mikro toh. Pasti kan kecil menengah besar kan. Nah mereka itu kumpul kepada pengusaha yang besar gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita ini kisur di bawah, pengecer-pengecer kasihan loh. Dia yang jualan dari ketengan kan. Ini kan kita konsumen yang nanti akan komplainnya justru pada pengecer di warung-warung toh. Ini ternyata harganya nggak 1 liter gimana Bu gitu kan. Kenapa nggak kasihan kayak gini gitu. Jadi justru yang ketakutan adalah pedagang yang menjual minyak. Karena dia yang dikomplain gitu. Bu, ini kan kalau misalnya kita ngelihat penanganan kasusnya gitu ya Bu ya, kan katanya sudah ditindaklanjuti dan juga ditangani oleh kepolisian. Tapi mungkin melihat penanganannya ini apakah nggak cukup Bu di itu aja atau sudah cukup? Atau mungkin perlu ganti rugi nih Bu terhadap kayak masyarakat dan UMKM yang paling terdampak dari masalah-masalah ini? Ya kalau selama ini sih penanganannya kayaknya berlalu begitu saja ya Mbak. Mana coba yang LPG sampai ada yang meninggal ya udah gitu kan Mbak. Nah apalagi ini apa mereka mau nih siapa yang dulu beli minyak kita semua diganti uang. Nggak mungkin Mbak. Harusnya kan pengusaha itu ditindak, dia dikenakan denda dengan jumlah omset yang sudah dikeluarkan. Iya kan? Meskipun nanti kembali ke negara, udah deh nggak kembali ke konsumen. Tapi harus transparan kepada masyarakat mau digunakan
apa uang ganti rugi itu, gitu loh. Nah, itu yang kayaknya tindakan-tindakan itu yang kurang memuaskan masyarakat Indonesia, tapi lagi-lagi tadi kayaknya udah, ya memang begitulah Indonesia Raya kita, gitu loh. Iya toh Mbak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, nah Bu, mungkin terakhir gitu ya Bu, dari sisi UMKM sendiri, harapannya terhadap minyak kita seperti apa Bu? Karena ini kan minyak yang paling ekonomis lah Bu ya, banyak dikonsumsi, digunakan oleh masyarakat dan UMKM. Satu ya pemerintah harus tegas ya kepada pengusaha. Bila terjadi hal seperti ini, sanksinya itu juga harus benar-benar ditegakkan. Dan apapun bentuk sanksi, rakyat harus diberitahu. Kedua, selain pengawasan, tindakan juga edukasi lagi kepada masyarakat. Karena ini yang dirugikan sebenarnya kan orang kecil. Selalu dilakukan sama negara. Gitu. Oke, baik Ibu Hermawati, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama Mbak. Ya, sehat terus ya. Terus konsumen bisa apa nih? Gimana semestinya perlindungan terhadap konsumen ditegakkan? Yuk kita obrolin bareng Niti Emiliana selaku staf bidang penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Halo Mbak Niti. Mbak Niti, gimana sih Anda melihat kasus ini dan kerugian di konsumennya apa aja nih? Ya, dari YLKI sendiri memandang ini suatu hal yang sudah melanggar hak konsumen gitu ya. YLKI sangat prihatin terhadap penemuan produk minyak yang sekiranya tidak sesuai standar ya. Jadi untuk yang melanggar ini adalah kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada di pasal 4 bahwa konsumen itu berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi barang dan jaminan, dan juga konsumen juga berhak atas produk yang sesuai dengan nilai tukar dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam hal ini memang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, karena di keterangan label dan juga keterangan itu yang di kemasan itu sudah sesuainya itu adalah 1 liter, tapi yang didapatkan konsumen adalah kurang dari itu. Jadi ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produk tersebut gitu. Nah kan katanya kasus ini tuh udah ditangani nih ya Mbak ya. Kemungkinan video yang beredar juga katanya udah lama. Nah apakah memang pengawasan yang berjalan soal minyak ini lemah atau gimana? Iya, untuk pengawasan sebenarnya memang harus dilakukan secara rutin, Mbak. Karena kan produk ini sebenarnya juga tanggung jawab dari pemerintah ya. Jadi kan memang minyak kita itu diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai minyak rakyat awalnya. Nah, memang ini meskipun ini barang yang beredar di masyarakat itu ada tender atau ada vendor dari perusahaan swasta, tapi memang pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengawasan gitu, pre-market maupun post-market. Untuk masyarakat itu sendiri bisa melakukan pengawasan post-market ketika produk itu sudah beredar di masyarakat. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat itu adalah pengawasan pre-market. Makanya untuk pengawasan pre-market ini seperti halnya surat-surat perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, lalu juga quality control, baik itu kualitas maupun kuantitas sebelum diedarkan, itu juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Nah kasus ini kan ramai setelah kasus BBM oplosan nih Mbak. Gimana nih ngelihat perlindungan akan hak konsumen di Indonesia masih minus kah? Karena memastikan produk yang sesuai spesifikasi aja masih lalai nih. Iya, ini sebenarnya menjadi pukulan telak untuk pemerintah ya, karena kan bukan hanya dari minyak ya, tapi contohnya seperti sebelumnya seperti gas LPG, lalu juga bensin, Pertamina, dan juga ini minyak goreng. Sebenarnya produk-produk ini yang berwenang adalah pemerintahan yang memegang kuasa. Tapi pertanyaannya kenapa produk-produk yang dipegang oleh pemerintah ini justru malah menyalahi aturan, menyalahi sesuai standar yang ada gitu. Jadi masyarakat itu bertanya-tanya apakah pemerintah itu bisa melakukan dengan benar untuk produk-produk yang beredar itu disesuaikan dengan standar yang mereka buat sendiri gitu. Standar yang mereka buat sendiri justru dilanggar oleh mereka itu sendiri, pemerintah kan. Jadi masyarakat itu ada trust issue untuk kepercayaan terhadap kinerja pemerintah sekarang. Nah kalau dari sisi konsumen bisa apa? Apakah cukup dengan percaya sama pemerintah atau dia tuh mesti ikut mengecek nih?
Iya, dari konsumen sendiri itu memang bisa melakukan pengawasan, tapi memang keterbatasannya adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu hanya sebatas pengawasan post-market ketika produk itu sudah diedarkan. Contohnya ketika minyak apakah sudah sesuai dengan kuantitas yang dijanjikan, itu masyarakat bisa melakukan pengujian dengan cara mentakarnya sendiri. Itu salah satu pengujian, dan ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian itu bisa dilakukan pengaduan. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengawasan. Tapi memang beberapa hal pengawasan itu juga menjadi keterbatasan dari masyarakat. Contohnya, apakah kualitas dari minyak yang beredar di pasaran itu benar-benar asli ya contohnya. Nah, masyarakat itu kan mempunyai keterbatasan terhadap alat ataupun lab yang sekiranya tidak mumpuni bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa melakukan pengawasan dan pengaduan hanya sebatas kompetensi dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya kompetensi lab ataupun pengujian yang membutuhkan alat-alat khusus gitu. Ketika memang membutuhkan alat-alat khusus itu tidak lagi dibebankan oleh masyarakat, tapi memang kewajibannya ada di pemerintah dan di pelaku usaha itu sendiri. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain melakukan pengawasan dan pengaduan juga ketika memang benar-benar ditemukan yang tidak sesuai dengan standar, konsumen itu bisa menuntut ganti rugi antara selisih harga ataupun selisih dari takaran yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu. Nah, kalau sudah dirugikan, gimana nih bisa mendapatkan ganti ruginya? Nah, ini yang sebenarnya agak sulit karena biasanya kan pembeli minyak goreng itu adalah lepas. Jadi ketika membeli minyak goreng digunakan sudah gitu. Jadi buktinya itu cukup sulit untuk siapa saja, data orang mana saja yang membeli minyak goreng dan juga di daerah mana saja dan berapa kuantitas yang mereka beli itu cukup sulit untuk ditelusuri ke belakang gitu. Apalagi seandainya ini sudah terjadi beberapa tahun lalu, mungkin ini untuk penelusurannya agak sulit gitu. Jadi bisa dilakukan di pengadilan nanti ketika nanti konsumen ingin mengajukan gugatan, dilihat dari kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada namanya pembuktian terbalik. Jadi pelaku usaha itu sendiri yang harus membuktikan bahwa produk tersebut sudah sesuai standar atau belum. Jadi dari administrasi, dari data-data quality control, dari semua yang ada, dokumen yang ada di pelaku usaha itu selama beberapa tahun ke belakang itu bisa untuk dibongkar itu jika memang ada pengadilan untuk menuntut adanya pembuktian terbalik dari pelaku usaha itu sendiri. Terakhir mungkin rekomendasi agar tak ada lagi gitu ya Mbak, terjadi kasus-kasus seperti ini di masa depan. Iya, sebenarnya rekomendasinya ini harus ada itikat baik ya. Bukan hanya dari pelaku usaha, tapi juga dari pemerintah juga harus ada itikat baik. Benar-benar harus melaksanakan tugasnya, fungsinya masing-masing gitu. Kalau memang pelaku usaha itu mau memproduksi suatu barang, maka beritikat baiklah untuk bertransaksi dan memproduksi dengan baik sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga tidak ada yang dirugikan antara konsumen, pemerintah maupun pelaku usaha. Dari pemerintah juga harus ada pengawasan yang ketat terhadap tata kelola, tata niaga maupun produk-produk yang beredar di masyarakat gitu. Lalu juga dari masyarakat juga bisa turut andil untuk terus melakukan pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Jadi ada berbagai pihak yang bisa lakukan andil untuk melakukan pengawasannya atau fungsinya masing-masing gitu. Terima kasih Mbak Niti. Iya, baik. Terima kasih juga sama-sama. Newsbeat. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dukung usulan Liga Arab mengambil alih jalur Gaza. OKI juga menyerukan masyarakat internasional mendukung inisiatif regional tersebut. Usul dikemukakan setelah pertemuan darurat di Jeddah 3 hari setelah Saudi meratifikasi rencana adopsi Gaza di Kairo. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Mesir menyambut dan berharap usulan itu mendapat dukungan. Sebelumnya ada juga usulan yang berbeda dari Presiden Donald Trump. Trump menyarankan AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya jadi Riviera Timur Tengah. AS juga menyarankan masyarakat Palestina pindah ke Mesir atau Yordania. Jaksa memerintahkan pembebasan Presiden Yoon Suk Yeol yang ditahan setelah dimakzulkan. Perintah diberikan setelah pengadilan menerima permintaan Yoon setelah pembatalan penangkapan.
Yun tercatat dibebaskan setelah 52 hari ditahan oleh penyidik atas tuduhan menghasut pemberontak dengan menetapkan status darurat militer pada 3 Desember 2024 silam. Permohonan pembebasan diajukan Yoon Suk Yeol dengan alasan dakwaan terhadapnya tidak sah, padahal pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang berpotensi membuat Yoon dijatuhi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati kalau terbukti bersalah. Terkait putusan final pemakzulan diperkirakan bakal diumumkan pertengahan Maret 2025. Tak sekedar mengurangi anggaran seperti di Indonesia, Vietnam punya cara lain efisiensi anggaran, salah satunya dengan menggabungkan beberapa provinsi dan menghapus tingkat pemerintah distrik. Perdana Menteri Pham Minh Chinh beralasan penataan ulang batas administratif sebagai tugas yang mendesak saat ini. Rencananya penggabungan beberapa provinsi dan menghapus tingkat pemerintah distrik bakal berlangsung tahun ini. Selain menghemat anggaran, rencana itu dipercaya bakal menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan distribusi sumber dayanya lebih efektif. Meski begitu, pemerintah Vietnam belum mengungkap provinsi mana saja yang bakal digabung. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan paket stimulus ekonomi untuk Ramadan dan Lebaran 2025 guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini meliputi diskon harga tiket pesawat dan tarif tol. Selain itu ada juga program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, Epic Sales 2025, dan Bina Diskon 2025, serta program pariwisata mudik Lebaran. Selain itu, Prabowo memastikan tunjangan hari raya atau THR ASN dan pekerja swasta akan cair pada Maret 2025. Paket kebijakan ini diharapkan dapat mendukung ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025. Selanjutnya ke Garut, Jawa Barat. Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, menanggapi aksi sekelompok orang yang melakukan sweeping warung pada siang hari selama Ramadan. Ia menyesalkan tindakan anarkis sekelompok orang di bulan suci ini. Syakur mengimbau masyarakat untuk saling menghargai dan tidak melakukan tindakan sendiri, melainkan melaporkan ke pihak berwenang. Ia juga menyebut bahwa perwakilan massa yang terlibat sudah dimintai keterangan dan diminta permintaan maaf atas tindakan tersebut. Ia menekankan selama bulan Ramadan masyarakat harus saling menghargai dan menghormati. Terakhir mampir Banyuwangi, Jawa Timur. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tetap berlangsung selama Ramadan dengan beberapa penyesuaian. Menu yang biasanya disajikan dan dikonsumsi di sekolah diganti dengan makanan kering seperti kurma, susu, telur, makanan ringan. Namun buah tetap diberikan. Tujuan perubahan menu makanan agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. Program ini menjangkau 39 sekolah di 3 kecamatan dengan total 5.600 lebih siswa penerima manfaat. Makanan tetap didistribusikan setiap hari oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi, Senpu, dan Banyuwangi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, menyampaikan bahwa anak-anak sangat antusias menerima makanan bergizi yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal viral temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran. Kalau kalian punya pendapat ataupun pandangan, bisa nih dibagikan di kolom komentar di fitur mendengarkan podcast kesayangan kamu atau bisa ya di kbrprime.id. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.